Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak-bapak. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan bersyukur kalau kita bisa mengisi kesehatan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemarin kita sudah latihan yang di halaman 11 ya. Sekarang di halaman berikutnya yaitu kemarin sampai 3 latihannya 1, 2, 3. Sekarang latihan yang keempat. Bukain dulu. Jadi latihan yang keempat nggih. Latihan yang keempat itu baca dan pahami kalimat-kalimat di bawah ini. Amin. Ya. Itunya udah di-share tuh kan, yang keempat itu judulnya apa? Iya, baca dan pahami. Iya, sini saya belum baca dia. Ini di sini ada. Di sini di mana? Ya, ini di laptopnya Pak Supri ini. Ya. Ini alam anallah. Dulu udah saya kasih belum buku yang ininya ya? Oh, yang bahasa Arab itu ya? Baca Al-Qur'an ini kan udah. Oh iya, sebentar. Kan di situ adanya. Oh iya, ada. Halaman 12. Halaman 12 ya? Nanti jangan beli lagi, Pak. Pak Pri. Halaman 12 kok nggak ada? Ada. Yang 11. Yang fotokopian nih. Iya, sebelahnya kan 12. Ya. 12-nya yang nggak ada. 12-nya nggak ada. 13 ada. Loh. Sampai 11 stok latihan. Tato kakinya itu loh. Oh, berarti belum sampai sebuku belum? Ya, berarti ya, belum. Ya udah. Oh yang Kalau itu. gitu. Ini Kemudian, mulainya 12 saya punya. Bapak dapat? Bukunya dapat tuh? Pak Pri? Ini Nah, itu ada tuh. Pak Amin? Ya ini. Sampai tapi ini 11. kosong. Sebelumnya kosong. Belakangnya kosong. Oh, berarti coba dilihat lagi semuanya. Itu terpisah-pisah kali memberinya. Yang paling penting di sini latihan yang keempat. Baca dan pahami kalimat-kalimat di bawah ini. Iya betul, nggak ada di sini. Nggak ada ya. Jadi baca ikra wa ifham kalimatul atiyah. Jadi yang pertama dibaca Pak Amin, monggo. Yang pertama, yang mana ya? Qira'a. Yang keempat ya, qira'a. Qira'a mu'ammarul Qur'an. Yaqra'u mu'arramal Qur'an. Muammar. Muammar. Muammar itu nama orang. Muammarul ya? Muammar ya, dia nama orang, nggak tahu apa sih. Oh, ini. Muammar Muammar Quran itu ya. Muammar qari'ul Quran. Iqra'ul Quran ya Ustaz. Muammar Al-Quran yu'allimul insana ma lam ya'lam. Udah lanjut Pak Pri. Ini Muammar ini enggak rofa apa? Ini kan anu fa'il. Itu namanya Muammar. Muammar pakai nama orang. Kalau yang munsorib kan harus pakai
ini kalau Ghairu Munsorib lah itu, ini termasuk yang mana ini? Enggak, nama orang mah dia tulisannya Muammar. Kalau Muammar pakai sukun ya Muammar udah. Bukan, maksud saya gini, kan nama itu ada yang Munsorib, ada yang Ghairu Munsorib. Kalau yang gitu. Muammar terus itu yang Ghairu Munsorib. Kalau ini namanya Goiro karena dia namanya pakai sukun. Cuma pada saat dia disambung dengan situ hukum di Arab juga baca ini berlaku bahwa dia harus ke bawah Muammaril Quran. Jadi kan begitu. Iya aja semuanya jadinya kalau nyambung pakai alif lam. Misalnya ini diganti Zaid kan bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Boleh, tapi di sini yang ini namanya Muammar nama orang, tapi dia Goiro. Jadi yang bukan Ghairu Munsorib nih. Goiro Munsorib. Namanya ajeg itu dia. Jadi Mabni. kalau Muammar sukun berarti ada 2 sukun. Muammar Al-Quran itu ada 2 sukun namanya. Misalkan 2 sukun Muammar. Oke, makanya kan saya baca tadi kalau seperti gini kaidahnya baca aja Muammaril Quran. Oh gitu. Jadi, Seperti itu tadi ininya kaidahnya. Tapi dia Muammaril Quran. Iya, qara'u Muammaril Quran. Muammar qari'ul Quran. Itu ya. Kok hilang? Hilang. Lanjut, Iqra bawahnya, baca. Papri. Iya, masih 22. Iqra'ul Qur'ana ya Ustazah Muammar. Lanjut. Al-Qur'anu yu'allimul insana ma lam ya'lam. Ya, langsung sekarang Pak Widodo. Qara'a Muammar. Qara'a Muammaril Quran. Yaqra'u Muammaril Quran. Muammari qari'u. Muammar aja. Sukun dia. Kalau nggak ada alif lam dia nggak usah dikebawain. Muammar qari'ul Quran. Panjang. Qari'ul. Muammar qari'ul Quran. Iqra Quran. Ya Ustaz Ahmad. Al-Quran yu'allimul insana malam Udah. Oke. Itu Iqra sama Al-Quran itu 2 sukun itu tadi. Yang mana? Iqra. Tadi kan Iqra Al-Quran itu kan 2 sukun namanya. Ya, Iqra'ul Quran. Kadang di sini. Oh, Pak Al disambung ya. Iqra'ul Quran. Ya. Pak Bagio. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qara'a Muammarul Qur'ana. Muammaril. Oh. Qara'a Muammaril Qur'ana. Yaqra'u Muammaril Qur'ana. Muammari qari'ul Qur'an. Iqra' Qur'ana ya Ustazi. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Qur'ana ya Ustaz. Muammaril Qur'ana yu'allimul insana ma lam ya'lam.
Sudah? Ya, alhamdulillah. Jadi yang pertama kita udah paham nih, qoro'a, mu'ammar al-Qur'ana. Itu Pak Amin, bentuknya apa tuh? Qoro'a, mu'ammar al-Qur'ana. Coba bentuk susunan kalimatnya. Jumadul fi'li. Fi'liyah, Fi'liyah. ismiyah, fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Ya karena awalnya fi'il. Fi'il. Oke, Pak Pri. Jumlah Fi'il. fi'liyah Fi'liyah, awalnya oke. fi'il, kemudian diikuti fa'il, dan yang Bentar, terakhir bentar. itu maf'ul. Oh, pada saat fi'ilnya apa? Qoro'a fi'il madhi. Qoro'a fi'il madhi. Ke Pak Widodo, coba diungkap lagi seluruhnya, coba seperti tadi, qoro'a, mu'ammar, terus jumlah fi'liyah. Habis jumlah fi'liyah dia jumlahnya fa'il, kemudian jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Seperti itu. Yang maf'ul yang mana Pak Widodo? Maf'ul Al-Quran. Al-Quran. Fi'ilnya Fi'ilnya mu'ammar. Isim fi'il. fi'il itu apa Pak? Ya sebentar Pak Biogo, yang lain tolong ini dulu ya, kita satu-satu Pak ya. Yang namanya fi'il itu, ini jumlah fi'ilnya apa ismiyah Pak Widodo? Jumlah fi'il lah. Fi'il. Jumlah fi'liyah. Dibilang fi'liyah, ulangi, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena Jumlah fi'liyah ada fi'il. Ada fi'ilnya. diawali, bukan ada fi'ilnya saja, tapi diawali oleh fi'il. Ya, fi'ilnya fi'il apa itu Pak Widodo? Fi'il madhi. Fi'il madi. Jadi kalau ada setiap jumlah fi'liyah, ada fi'il, pasti ada fa'il. Fa'il. Habis ada fa'il pasti maf'ul. Maf'ul. Kemungkinan kalau muta'addi. Tapi kalau fi'il fa'il saja udah cukup. Kalau yang lazim. Jadi ada yang lazim muta'addi. Ya, seperti. Nah, sekarang dilanjutkan Pak Bagio, coba diungkap semuanya nih. Ada berapa kata nih Pak Bagio? Bismillahirrahmanirrahim. 3. 3. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul. Oke, Ini yang namanya jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Oke. Ya. Sekarang Qoro'a itu fi'il. jumlah terus. fi'il madhi. Artinya Mu'ammar itu fa'il. Mu'ammar itu fa'il. Qoro'a artinya apa? Apa gitu? Artinya apa qoro'a? Qoro'a bacalah. Membaca. Telah membaca. Nah, itu yang oke, kalau udah Bukan. madi kan telah membaca ya. Ya. Terus. Bukan kuat amar. Bukan amar. Terus. Terus Al-Quran adalah objek ataupun maf'ul. Maf'ul. Kalau maf'ul tandanya apa? Maf'ul Harokatnya tandanya nasob. 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 Jadi nasob itu bunyinya di mana nasob kelihatannya? Hah? Akhirnya Di fathah. A ya. A di Ya, fathah. fathah. Ya, Ya. fathah. Jadi bunyi tandanya alamatul fathi. Jadi seperti itu. Jadi kemudian sekarang tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Pak Amin, yang kedua sama kan? Cuma Sama. bedanya fi'il mudhari. Jadi tadi kalau kita bilang pertama udah ini jumlah fi'liyah. Oh, susunannya ada 3 dia, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Oke. Maf'ul. Setiap maf'ul ada nasob ininya. Setiap Nasob. fa'il, Fathah. kalau fa'il apa tandanya fa'il? Mu'ammar. Di situ walaupun itu sukun, Tandanya itu tandanya Apri, marfu. ini tandanya kan sukun. Sukun itu Marfu. artinya jazm. Marfu. Karena nama orang. Dengar dulu Pak Bagio. Ya, Iya. ini dengar dulu. Ini nama orang itu namanya Muammar. Jadi sukun. Tapi Oh. dia karena menduduki fa'il, setiap fa'il itu adalah dia rofa.
Rofa Rofa. itu jadi dia di sini fi mahalli rofin. Wa huwa ismul alam. Dari seperti itu. Jadi bahasanya dia menempati fi mahal itu menempati kedudukan fa'il. Jadi harus tetap di ini kan alamatnya tuh rofa. Jadi gitu. Jadi menduduki kedudukan rofa. Diulangi Pak Pri. Muammar qari'ul Qur'ani. Yang mana? Oh, Ya, itu lanjut. kalimat Nggak ketiga. Yang apa-apa, terakhir. lanjut aja. Sekarang bentuk apa itu Pak Pri? Muammar qari'ul Quran. Bentuk apa itu? Muammar itu Jumlatul mustada, ismiyah. mubtada, nama Jumlahnya dulu, orang. jumlahnya. Ya. Jumlahnya. Susunan kalimat. Oh, nganu jumlah ismiyah. Jumlah ismnya terus. Jumlah ismiyah, Muammar itu mustadanya. Terus. Terus qari'u itu fa'il. Qur'ani itu maf'ul ya. Bukan maf'ul ini. Qari'ul Qur'ani. Qari'ul. Ini anu ya. Idzofah apa bukan ini ya? Kalau bukan idzofah ya Qur'ana, kalau idzofah Qur'ani. Qur'ani ya. Jadi qari artinya pembaca Al-Qur'an. Jadi dia larinya harus ke idofah. Nah, kalau idzofah Al-Qur'ani. Pembaca Al-Qur'an kan gitu ya. Qari Nah, dia. kalau idzofah kan jadi nganu mudhof ilaih kan Qur'ani. Betul. Makanya di situ coba dipahami Pak. Kemudian Pak Widodo coba dipahami. Muammar, ulangi lagi tadi jumlah apa tuh? Muammar qari'ul Qur'ani. Jumlah apa tuh? Muammar qari'ul Qur'ani. Jumlah ismiyah. Ya, terus. Muammarnya. Muammar isim. Kalau yang pertama ya, namanya ismiyah udah. Muammar itu isim, tapi dia kedudukannya sebagai apa? Mub. Jangan tolong bisikan jangan inilah. Tolong ya. Kalau nanti kan kita sedang menguji. Nanti ditahan dulu aja, disir aja. Ya. Nanti ada mudhof, ada apa jadi membingungkan nanti. Ya, tolong. Muammar, ya kita biasakan untuk berinikan dulu. Muammar, jadi kawan kita nanti bisa lebih ini insya Allah. Coba Pak Bagio, Pak Widodo. Itu ada kedudukan namanya ismiyah itu, ada mubtada dan khobar. Ya, pada saat kedudukan ada mubtadanya yang mana? Mubtadanya itu Umar. Muammar ya, itu Muammar. mubtada. Muammar itu dia isim alam, dia tidak biasanya mubtada itu ma'rifat. Memang nama orang itu ma'rifat. Ya. Nah, yang ma'rifat apa saja coba? Habis kalau domir ma'rifat bukan? Domir ma'rifat. Ma'rifat. Isim mausul? Ma'rifat. Isim isyarah? Ma'rifat, ingat ya. Ada isim isyarah, mausul dan lain-lain nanti itu ma'rifat. Seperti ini Muammar. Seperti tadi dia tidak pakai alif lam tapi karena isim alam. Jadi dia ma'rifat. Kemudian selanjutnya qari'ul Quran itu apa tuh? Khobar Pak, khobar. Khobar. Qari'ul khobar. Jadi begini, disambung saja qari'ul Qur'ani itu khobar dua-duanya. Qari'ul Quran khobar. Terdiri dari apa khobarnya itu? Dari jumlah apa itu? Khobar itu dari lebih dari satu kata, berarti dia jumlah. Jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah dia sebetulnya sibhul jumlah. Kalau mudhof ilaih dia sebagai sibhul jumlah. Sementara kita larinya ke situ aja dulu, ke sibhul jumlah. Bukan karena ada fi'ilnya Pak. Qari'u itu kan membaca.
Pembaca. Pembaca. Oh, Fa'il. pembaca ya. Fa'il. Pembaca. Pembaca. Qori. Pembaca ya. Boleh keterangan itu ya. Artinya yang membaca. Pembaca itu yang membaca. Yang membaca. Ya. Isim Jadi Ya, fa'il. ya, ya. pada saat mu'ammar itu mubtada, qori'ul Quran, khobar. Khobarnya terdiri dari apa nih? Mudof Mudhof ilaih. ilaih. Kalau mudof itu, mengapa qori'u itu doma, Pak Widodo? Qori'u bukan qori'al Quran, bukan. Kenapa ya? Itu nasab, Pak. Ini kan doma. Oh. Kenapa dibilang nasob? Qori'u. Orang doma kok. Pak Bagio, tolong kenapa itu? Qori'ul Quran. Marfu. Ya, ropa itu kenapa? Karena doma. Karena mubtada. Kalau mubtadanya kan tadi Muammar. Oh, ini qori'unya. Qori'u ya. Qori'u Iya. itu berarti fa'il. Nah, itu lagi. Kalau isimnya isim fa'il. Nah, kan jadi gini, saat kita berbicara sorof itu ada isim fa'il. Tapi saat kita berbicara susunan kata di dalam kalimat, isim-isim itu nggak ada lagi isim fa'il. Yang ada juga kedudukan. Kedudukan sebagai mubtada khobar, sebagai fa'il, fi'il fa'il maf'ul. Yang seperti itu. Kedudukannya juga sebagai dia, katakanlah khobarnya sibul jumlah. Yang kita bicarakan kalau di dalam susunan kata tuh udah harus itu. Coba pisahkan. Pak Amin, nyambung nggak nih Pak Amin? Ya. Nyambung ya, Pak Pri. Ya. Kalau Apa saya nih? ini ini qori'u itu kok asalnya kan qori'un tuh isim fa'il, karena jadi mudhof jadi ma'rifat jadi qori'u. Betul, Al-Qur'ani itu mudhof ilaih. betul. Terus apa ya lagi? Jadi Kan khobarnya tadi itu mudhof ilaih. kan khobarnya mudhof ilaih. Makanya pertanyaannya kan tadi Pak Bagio qori'u, Pak Bagio belum dapat. Coba ke Pak Pri sekarang. Kenapa qori'u tidak qori'a atau qori'il Qur'ani? Loh, itu kan kalau wazan fa'ilun itu kan qori'un, qori'ani, qori'una kan gitu. Jadi kalau Saged apa? satu orang kan qori'un, Satu jadi orang. mudhof satu qori'u kan gitu. Bukan hanya itu saja, itu bisa qori'u, qori'a, qori'i. Nah, coba diunjamkan ini. Kenapa bisa seperti ini? Kan kita tahu setiap mubtada itu Rofa. rofa. Jadi muammarnya tadi menduduki kedudukan Rofa. mubtada. Jadi rofa dia kedudukannya fi mahali rofin. Kemudian qori'ul Qur'ani apa kedudukannya? Mengikuti. Mudhof. Khobar. Setiap khobar itu Khobar. Rofa. rofa. Yang pertama inilah yang menunjukkan dia dikasih tanda rofa gitu loh. Kalau qori'al Quran dia sebagai mansub beda lagi. Mansub itu kedudukannya misalkan begini. Jadi kana muammar qori'al. Di situ Pak. Coba perhatikan kalau isim kana kan isim kana, rofa, khobar kana, mansub, nasob. Masih ingat Pak Pri? Ya, itu kana laisa. Kalau anak itu nasab rofa. Kalau kana laisa rofa nasab. Nah, itu dipegang Pak Amin deh, Pak Bidodo. Iya, kebalik. Lalu qori'u, kenapa qori'u tidak qori'a? Karena dia memang dia sebagai khobar. Khobar itu diawali namanya khobar itu marfu. Ya. Yang namanya khobar itu marfu. Begitu juga mubtada. Mubtada dan khobar dua-duanya marfu. Tapi kalau dikena isim kana nih, perhatikan. Isim kana muammar ya qori'al Qur'ani. Dia jadi seperti itu.
Coba direnungkan. Jadi kalau ada kana, karena dia menjadi khobar kana. Pada saat khobar kana itu harus dia mansub, harus nasob. Qori Al-Quran. Nyambung nggak nih? Kalau Pak Pri insya Allah, Pak Amin insya Allah ya. Ya, setelah kana rofa. Setelah kana ropa, isim kana itu maksudnya isim kana ropa. Tapi Ya. kalau khobar kana, nasob. Nasab. Contohnya, wa kanallahu ghafuron. Ingat itu. Wa Iya. kanallahu aliman. Kalau inna kebalik ya. Kalau inna kebalik ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah ghafur. Nah, ingat. Pak Widodo nyambung, Pak. Kalau Pak Widodo harusnya tahu itu kan karena rofa'u nasoba itu Rofa'u huruf nasoba. Ya. 2, kolom 3 itu Inna nasoba nasoba rofa'u. rofa'u. Ya kalau nanti diulang lagi sama Pak Pri kan biasanya untuk ini pengajian lanjutan. Saya Masih dengar dulu seminggu Pak. lagi. Terima kasih dengar. Jadi jumlah ismiyah itu tadi ada mubtada khobar. Mubtadanya ropa, khobarnya ropa. Contoh al-abu kabirun. Ya, kemarin kan kita pernah itu al-abu kabirun. Misalkan kemudian Ahmadu dakiyun. Jadi dua-duanya mubtadanya ropa, khobarnya ropa juga. Rofa. Tapi begitu dia kemasukan isim kana, jadi isim kana dengan khobar kana berubah lagi. Iya. Nah inilah namanya kedudukan harokat ya. Dia kedudukan ke akhir kata itu tergantung katanya. Adanya di i'rab kan begitu. Di i'rab kemarin dikasih Pak Aman ngirimin YouTube kan i'rab. Iya. Silahkan saja. Yang paling penting kita tahu dasarnya. Kalau kalau kita belajar kedudukan itu pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khobar kan begitu kan? Ada mubtada, khobar. Khobarnya bisa macam-macam, bisa naat man'ut, bisa jar majrur, bisa mudhof ilaih. Udah ada lebih jelas ini ya insya Allah ya. Ya insya Allah. Kemarin kita yang baca buku Pak Kiai siapa? Mutolib, Pak Kiai Tolib kan alhamdulillah di situ jelas. Ya. Ya. Jadi khobarnya udah terdiri dari naat man'ut, jorob majrur, Jar majrur, mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih udah mudhof ilaih belum, masih baru itu aja 3 tuh. Nah, kalau yang ini sekarang mudhof ilaih nanti dibahas juga oleh beliau tuh. Nah, contoh-contohnya. Nah, supaya hari Kamis insya Allah kita nyambung nih. Kan gitu ya. Pada saat Iqra'ul Qur'ana, sekarang giliran siapa nih? Pak Widodo coba. Iqra'ul Qur'ana ya Ustadz Muammar. Coba Iqra di situ fi'il apa tuh Pak? Fi'il apa tuh Iqra? Ini nggak nyambung nggak nih? Kedengeran nggak? Apa suaranya kecil? Nganu Pak Widodo mut itu. Oh Pak Widodo mut. Pak Bagio nyambung. Iqra tuh. Iqra itu fi'il amar. Fi'il amar. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana itu kedudukannya fi'liyah ini. Yang jelas ini fi'liyah kedudukannya. berarti itu isim. Ya dia kalau kita belajar kedudukan udah nggak pada isim-isim lagi. Ya. Ingat kedudukannya dia yang ada tuh fi'il, fa'il, maf'ul seperti itu, nggih. Ya. Jadi ini untuk menghunjamkannya aja insya Allah Pak Amin ya. Kita kan kadang-kadang masih baur ini. Masih baur. Begitu di sini Qur'ana ya Ustadzah Muammar. Jadi pada saat ya Ustadzah ini dia kan ada huruf nida. Habis huruf nida dia pasti nasab. Muammar artinya
baca Quran, siapa yang dituju tuh perintahnya? Ya dia juga sebagai maf'ulnya, yang efeknya si siapa Muammar itu, ya Ustadz Muammar baca Quran kan seperti itu. Artinya baca Quran ya Ustadz Muammar kan gitu. Atau ya Ustadz Umar baca Quran, bisa dibalik kan seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian Al-Qur'ana yu'allimul insana ma lam ya'lam. Al-Qur'an, nah pada saat Al-Qur'an nih, di sini dia sebagai mubtada. Kan jumlahnya jumlah ismiyah. Al-Qur'ana yu'allimul insana ma lam ya'lam. Jumlah ismiyah diawali dengan Al-Qur'an. Ya Al-Qur'anu jadinya. Ya. Al-Qur'anu yu'allimul insan. Pada saat yu'allimul insan, dia jumlahnya khobarnya fi'liyah. Kan begitu. Jadi yu'allimul insan. Jadi yu'allimu tetap dia sebagai khobar, tetapi khobarnya jumlah fi'liyah. Nanti Ustadz Tholib, beliau mengungkapkan bahwa khobar juga bisa dari jumlah. Jumlah fi'liyah. Nanti kita sampai tuh di setiap pelajaran hari Kamis. Atau kalau mau buka-buka buku yang kuning itu ketemu dia tuh. Cuma halamannya saya nggak hafal. Kemudian malam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui atau tidak diketahui, tidak kamu ketahui, bisa di sini lebih kepada apa yang luas. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada jumlah ismiyah tapi khobarnya kok fi'liyah kan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ada fi'liyah pada saat yu'allimul insan, pada saat dia fi'ilnya kan yu'allimu. Pak Widodo enggak ini ya? Enggak apa? Enggak on suaranya ya? Mute terus ya? Nah. Yu'allimu, saya matikan Pak. Yu'allimu fi'il apa Mas? Yu'allimu fi'il ada Yayu satu. Domirnya domir apa? Domirnya mana Pak? Dari awal. Awal apa iwal? Huwa. Nah, huwa itu harus diingat. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna, anta, antuma, antum. Jadi kita dari awal. Kalau nggak ada macam-macamnya nih, ingat. Jadi itu yang 14. Kemudian yu'allimu. Nah, di situ ada domir. Domirnya huwa. Huwa itu dia mustatir, tersembunyi. Ya, dibilangnya mustatirun. Itu tersembunyi. Khobarnya itu terdiri dari jumlah fi'liyah. Kemudian kalau ada fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya mana? Pak Widodo. Atau Pak Bagio? Fa'ilnya insana. Al-insana, Pak. Fa'ilnya Pak Bagio. Ya, itu yang mana? Yang yu'allimul insana. Fa'ilnya mana? Insana. Yu'allimul insana. Fi'ilnya sudah tadi. Mudhari. Ya, itu fi'il mudhari. Kemudian kan ada fi'il, ada fa'il. Nah, sekarang ganti. Manusia. Pak Amin. Fa'ilnya yang mana nih Pak Amin? Al-insan. Al-insan, Pak Pri. Al-insana. Nah, itu. Sebenarnya kan yu'allimu. Artinya apa tuh yu'allimu? Yu'allimul insana. Dia Mengajar. Sedang mengajar. Manusia. Yang mengajar siapa? Allah. Al-Quran. Huwa, Pak, huwa. Di sini Al-Quran. Iya. Tapi sebetulnya dia Al-Quran mengajarkan manusia. Secara ininya tetap pada huwanya Allah atau Al-Quran. Tapi di sini lebih kepada kita yang nurunkan Al-Quran siapa? Allah. Jadi Allah gitu ininya sih.
Ya, Pak Pri, jangan lupa bukan insan Ya. mah sebagai maf'ul ya. Ya lupa. Oh iya. Jadi namanya kita enggak ini dihunjamkan. Iya. Dihunjamkan supaya Ada kita salah. Semua itu ada salah kemungkinan. nggak apa-apa, namanya juga kita belum terhunjam ya Pak Amin. Betul. Betul saja. Lebih udah pada 10. Terima kasih lah itu. Jadi sengaja dihunjamkan kan gitu. Malam ya alam, ini tidak menduduki tempat kedudukan, dia cuma apa yang tidak diketahui, cuma keterangan doangan bahasa ininya. Ya. Jadi, kemudian berikutnya alamallahul insana. Nah, Pak Amin. Ya, Pak Amin. Allah. alama ya telah mengajarkan. Berarti madi. Oke, dibongkar aja jumlahnya Jumlah apa? fi'il ya. Jumlah Sunatnya fi'il ya. gimana? Jumlah apa? Jumlah Fi'il. fi'il ya. Lanjut. Ya, anunya Pak. Bongkar Benih Allah. satu-satu. Hah? Anunya apa itu? Fa'ilnya Allah. Fa'ilnya Allah. Maf'ulnya insan. Alhamdulillah. Sekarang Pak Pri lanjut. Allahu alimun bima lam ya'lam insan. Allahu alimun bima lam ya'lam dalamil insana. Jumlah ismiyah mubtada'nya Allah. Khobarnya. Khobarnya alimu. Iya, alimun. Betulnya khobarnya cukup alimun aja. Tapi bima lam ya itu keterangan aja itu mah. Ya. Ya, yang paling penting udah ada apa? Sudah ada mubtada, udah ada khobar, udah cukup. Sedangkan bima lam ya'lamil insan itu adalah keterangan yang bisa juga dikatakan itu sebagai khobar, mulai dari alimun bima lam ya'lamil insan itu bisa dikatakan semuanya khobar. Tapi cukup pada saat dijelaskan itu alimun dia sebagai khobarnya, bima lam ya'id adalah keterangan kan gitu. Alimun itu kan fa'il kan. Jadi Allah alimun. Iya, dia kan khobar. Sebagai khobar ya. Ya, ingat ropa kan tandanya kan? Ya. Rofa. Begitu. Ropa. Kemudian kenapa tadi ya lam ya'lamil insan? Kenapa tuh Pak Widodo? Lam ya'lamil insan. Kenapa jadi? Kenapa jadi apa, Pak? Ya'lami, kenapa harokatnya jadi mi-nya tuh i? Ropa. Jadi Kenapa? Suaranya kenapa tandanya ya alami itu kena jadi sroh mi-nya? karena itu keterangan, Pak. Keterangan, Pak Bagio coba. Kenapa itu? Jadi Lam mutamilah. ya'lamil insan, hah? Kalau Pak ini, Pak Amin, lam ya'lamil insan. Kenapa yang lam? Ada huruf jar mungkin. Lam ya'lamil. Kan pertama kali lam. Lam Ada apa? lam. Ada lam jadi jar. Nah itu setiap lam kita sekarang Pak Pri, lam kenapa Pak Pri? Lam adalah amil jasem. Ya lam karena ada al dua huruf mati ditambah asroh. Nah itu Lam ya lam jadi la yamil insan. jelasnya nih penjelasannya nih. Yang Pak Pri katakan itu jawabannya itu seperti itu. Lam ya lam awalnya. Pertama kita udah tahu huruf jazm ini ada lam, lama, alama terus dan seterusnya. Hatta dan seperti itu. Jadi itu kita perlahan-lahan tapi kalau lam kita udah tahu lam yalid wa lam yulad. Itu maksudnya huruf bantu itu ya? Nah, huruf bantu karena kata Pak Pri apa tadi? Nggak Amil boleh ada. jasem. Dua jasem. Nggak boleh ada Yang mengharuskan ada sukunnya ya.
Ya, Sukunya jadi kita tahu kenapa itu walaupun itu ditulis, tapi nggak ditulis juga kita bacanya nanti ya lamil insan kan begitu, lam ya lamil insan. Seperti itu. Pak Widodo gimana Pak? Nyambung Pak? Nyambung Pak, ada 2 itu yang nggak boleh. Ini jadi Huruf ada, kolom 9. ya, lam. Tapi ada tapinya Pak. Bagaimana kita tahu mim itu sukun awalnya? Kan Ya, gitu. karena ya lam sebetulnya. Terus jadi karena ada huruf mati 2 itu nggak boleh, jadi ada hasroh. Begitu jawabannya insya Allah. Nggih. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah ini saya melihat ini bermanfaat dibongkar sedikit-sedikit. Kenapa? Panjenengan udah pada tahu kan namanya sorof udah mulai ya, kemudian hanya masih remeng-remeng sedikit, ada yang remeng-remeng gitu Pak Amin ya. Iya. Jawabannya ini mestinya mana? Jadi jawabannya nggak kemana-mana, yang Pak Pri berikan itulah jawabannya tuh. Ya seperti itu. Jadi kita udah bisa menerawang. Jadi kata itu dari sisi kedudukan seperti itu. Lam, gara-gara lam ada lam, dari kedudukan dia menjajemkan fi'il mudhari, ya udah jajemin aja. Ya, seperti tadi. Karena dia itu di belakangnya alif lam lagi, al-insana. Jadi berarti al-insan ini muncul lagi jadi lam ya, lamil insana. Seperti itu. Kemudian lanjut ke Pak Amin, ilam itu. Ya ini apa itu susunan katanya fi'liyah, apa itu? Jumlatul fi'liyah. Nggak ada jumlahnya, tadi kan ikut dari Allah depan. I'lam ini kan Oh yang fi'il pertama. Oke, ilim. Yang lanjutnya yang halaman 3. Iya. 3. I'lam ini kan ya. Betul. ya, Ilam. Terus. I'lam. Ana itu Ana ini berarti anallah ini maksudnya jadi satu berarti ya. Anallaha, anallahi, anallahu. Anallaha. Anallaha. Terus. Khaliqul insan jadi satu. Nah, jadi bagaimana tuh ininya jabarannya? Pertama ilam. I'lam. Anallah. Terus. Khaliqul insana. Dilanjut Pak Pri, dijabarin ilamnya itu fi'il apa Pak? Ilam fi'il amr. Amr. Ana amil nasob. Amil nasab Jadi Allah. Allah. Oke, sebentar. Ana nasob barowahu. Jadi yang berikutnya rofa. Berikutnya Nopat. Al insan. Yang jadi yang Maf'ul. ropa apa Pak? Yang ropa Kholiku. Khaliqul. insan. Pak Widodo, diulangi Pak. Ilam apa Pak? Ilam itu amar. 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 Anallaha. Ana itu nasob. Pak? Nasoba. Nasob Ana itu. barowahu. Iya, ana itu dia jadi menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Khobarnya ya. Nasabnya Isim ana mana? Allah itu tadi. Allah ya. Isim. Khobarnya kholiku. Khaliqu ya, khaliqu. Al-insan ngikutin doangan. Kalau di situ sudah mudhof berarti sebelahnya mudhof ilai. Berarti kalau khaliqul insanu, apa insana? Kalau mudhof ilai apa Pak Pri? Maf'ul nasob insana. Kalau dia maf'ul kholikul Insana. Kholikul insana. menciptakan manusia. Pencipta di sini. Jadi ya, kalau ya dia menciptakan manusia iya jadi maf'ul, tapi pada saat pencipta manusia. Jadi kholikul bisa dia dari ke mudhof ilai. Kholikul al-insani gitu. Kholikul insani. Kalau dia mau menjadi dia menciptakan manusia insana gitu. Jadi itunya tergantung. Nah, makanya nih nanti bagaimana kita melihat kholikul insana ataupun kholikul insani jadi satu kesatuan enggak atau yang terpisah. Nanti
itu tingkatannya dilanjut. Yang paling penting terima dulu aja. Tapi mudhof ilahi itu kan mudhofnya isim kan. Ini padahal fiil. Mana fiil? Kholik. Enggak. Kalau salah, maaf. Iya. Fa'il. Iya kan? Sama dengan yang di atas tadi kan? Ya. Di atas kan jadi alim. Atau yang di atasnya lagi tuh apa tuh? Qari'ul Quran. Kalau itu lain lagi. Yang tadi nih jadi kholikul insani. Jadi asalnya kholikun nih. Kholikun. Ya. Dia karena nempelin itu. Tapi pada saat anallah isim dia kan pada saat khobar yang satu khobar inna jadinya gitu loh. Tapi ini semuanya adalah kategori inna isim wa khobar inna berikutnya ilam. Kemudian ilam itu apa yang harus diketahui? Anallah itu berarti satu kelompok itu adalah bagian daripada isim dan khobar inna gitu doang kan. Tetapi pada saat kita menerjemahin tadi, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu dia pencipta manusia, pencipta. Kalau kita fiil menciptakan, sering seperti itu. Kemudian wa annallaha yu'allimul insan. Nah, sementara di sini Pak Bagio tengok Pak. Wa annallaha yu'allimul insan. Gimana nih? Masih sedang sibuk taruh. Nek, Mami. Tinggal dulu. Atau Pak Bagio, Pak Widodo. Ya, Pak. Wa annallaha yu'allimul insan. Wa anallah. Masuk. Dan wa dan Ya, wow itu dan terus. Ana Anallah aja Pak. Anallah, ana sih sebetulnya huruf, tapi anallah itu jadi Allahnya isim mana? Lanjut. anallah yang tadi itu sama dengan itu Pak, anallah. Ya, oke. Sebelumnya Allah alimul insan. Khobar ananya mana? Allah. Kalau anak kan ada isim, ada khobar. Ya, Isimnya yang mana? isimnya Allah. Khobarnya? Pokoknya yu'alimul. Iya, yu'alimu. Yu'alimu itu khobarnya. Al-insana. Yu'alimul insana. Boleh. Seperti itu. Insana. Ya. Jadi dilanjut. Pak Bagio udah di rumah? Ya, sudah. Isimnya apa Pak? Al-Quran, isim. Bukan, diulangi tadi Pak Widodo. Yang mana sih? Dari mana? Dari mana? Wa annallaha yu'allimul insan. Al-Qur'ana ayyu'allimul insana. Mana yang? Yang mana itu? Yang mana tuh? Yang Yang tiga mana? Pak. Yang nomor 3. Oh, nomor 3. Yang 3. Yang terakhir. Wa annallaha yu'allimul insana. Wa annallaha itu berarti Wa-nya dulu. Ya. Wa-nya dulu. Wa itu wa atop. atop. Annallaha sesungguhnya Allah itu seperti khobar ana. Bahana dan adalah annallaha berarti nasab. Allahnya nasab. Khobarnya nasab. Yu'allimul insana mengajarkan manusia. Yu'allimul
Itu mudhari'. Yu'allimul insana. Jadi ingat, setiap ada huruf inna atau anna, setelahnya itu dibilang isim, bukan Khobar. khobar ya. Jadi setiap yang nempel dengan inna atau anna atau kana itu namanya Isim. isim setelah. Jadi dilanjut Pak Amin, wa annallaha, wa annanya jadi apa? Annallahanya tadi Wa anallaha ini wanya dan atau wadan. annallahanya. Anallaha sesungguhnya Allah ini sebagai Jadi apa itu? Allahnya itu sebagai setelah huruf inna apa? Mubtada. Nah, itu tadi. Setelah inna itu apa? Disebutnya Nasoba. iya nasoba itu kan Nasob. alamat ininya nasobnya. Tapi Nasabnya ya. dia ada inna itu Bukannya. punya temennya apa? Setelah inna punya kawan. Inna itu sebutannya ada, jabatan di inna itu ada. Kalau jabatan inna itu apa? Habis inna isim in. Nah, Isim. setelah isim, itu ya, khobar isim. in. Nah, jadi kalau berbicara kalau kedudukan tuh gitu kita. Oh iya Isim iya. dulu, nanti baru Sesudah anak itu alamatnya. isim. Ya. Ya, sesudah anak isim. Pak Bagio Berarti udah Allah. ya. Ya. Pak Bagio udah nyambung ya. Nggak ada Oke, khobar tuh di situ. Jadi Isim setelah inna. Isim setelah- inna yang nasob. Sesudah isim inna, anak itu isim. baru setelah itu Khobar. khobarnya dia terdiri dari jumlah Jumlah Fi'il. fi'liyah. gitu ya. Jadi gitu Pak Pri, ya, insya Allah nyambung ya. Mbak, saya. Iya bolehlah diulangi. Dan ina saudaranya nasoba rofa'u. Ina anaka ana lakina langalala ita. Ya. Berikutnya Boleh. isim nasob, kemudian khobarnya rofa. Al insana ini maf'ul. Yang mana sini? Mana sih? Yu'alimu apa? Yu'alimu mana Pak? Yu'alimul khobarnya mana? Yu'alimul insan. Yuk khobarnya itu. Khobarnya mana? Yu'alimul insan, betul? Betul nggak? Yu'alimu kan khobar insan itu kan maf'ul. Yu'al insan Kalau mampu. tadi kholiku yang sebelumnya kholiku itu isim, kalau ini ya'lamu kan fi'il. Oke. Jadi ini Jadi, sesudah fi'il kan maf'ul. betul. Tapi pertanyaannya, khobarnya yang mana nih? Khobarnya ya khobar yu'alimu. Hah? Yu'allimul insan. Ya, yu'alimu. Itu boleh kita sambung semuanya, tapi khobarnya dia jumlah fi'liyah ataupun yu'alimu saja. Tapi kalau khobar itu perhatikan, khobar itu kan kedudukan khobar anna, inna dan lain-lain itu ropa, tapi dia tidak seperti itu karena jumlah dia khobarnya itu jumlah fi'liyah di i'rabnya ala fi'liyah gitu loh. Ya, tidak ada hubungannya yu'allimu yu'allima dan tidak seperti itu. Pokoknya yu'allimu dia jumlah fi'liyah berarti jumlah yu'allimu itu fi'il mudhari al-insan sebagai apa tadi? Maf'ul begitu. Maf'ul. Jadi walaupun dia sebagai khobar, namanya khobar, jadi jangan berpikiran begini. Khobar inna, khobar ana, lakina dan li ana dan lain-lain sebagainya itu tidak mesti isim. Jadi tidak mesti juga satu mufrad. Jadi ada susunan, bisa tunggal seperti wa annallaha ghafurun. Gitu ya. Itu kan tunggal mufrad. Tapi pada saat yu'allimul insan dia sebagai jumlah. Nah, artinya sebagai susunan. Dibilang juga bahasanya kalau bahasa pesantren itu tarkib. Jadi ada mufrad, ada tarkib. Jadi tarkib itu dia ada susunan. Nah, susunannya kebenaran di sini khobarnya ini fi'liyah. Seperti itu. Coba dilanjut Pak Amin yang khalaqa dulu nih. Yang mana? Yang 4.
Khalaqallahul insan. Insana. Berapa gimana tuh? Khalaqaya jumlatul fi'liyah. Terus Kemudian Allahu ini pelaku. Apa itu? pelaku ya, Khalaqallahu. lanjut. Ya pelaku. Jadi pelaku itu apa bahasa ininya, bahasa jabatannya? Isim fa'il. Jangan bilang isim lagi. Oh, Ingat, nggak ada isim. Fa'il. Pilih nggak ada isim. Yang ada Fa'il. kalau kedudukan tuh fa'il saja, nggih. Bukannya fa'il. Oke. Terus Al insan ini keterangan maaf. maf'ul. Nah, objek. Objek. Oke. Terus apa Pri? Yang berikutnya, Pak. Yang nomor 5. Bat. Allahu khaliqun. Allahu khaliqun. Ya, Ya. Terus Allahu khaliqun. Terus apa tuh? Allah itu apa? Khaliq pencipta ya. Jumlah ismiyah. Bismillah. Khaliqun itu Allahnya sebagai apa? Allahnya fa'il. sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Allahnya kalau Allahnya ada jumlah isim itu ma'rifat ya, isim ma'rifat atau nama, Allah nama. jadi gini Pak Amin kan tadi isim fa'il. Kalau di dalam jabatan-jabatan itu Pak, lupakan dulu isim-isimnya Pak, nggih. Isimnya jangan dipakai. Jadi susunannya apa nih? Jumlah apa ini? Allahu khaliqun jumlah apa? Ismiyah. Bismillah. Oke. Nah, itu muncul ismiyah. Allah Allahnya sebagai fa'il. kalau jumlah ismiyah apa saja Pak? Jabatannya Pak? Mubtada khobar. Nah, Pak Amin diulangi Pak. Kalau jumlah ismiyah itu jabatannya apa? Mubtada khobar. Jadi nggak muncul lagi yang namanya isim-isim ya. Nah, ulangi lagi Pak Widodo. Allahu khaliqun. Coba jumlahnya jumlah apa Pak? Allahu khaliqun. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang mubtada mana, yang khobar yang mana? Allah mutada khaliqun khobar. Nah, jadi itu seperti itu udah cukup. Ya, jadi kemudian Allahnya tanda-tanda ininya apa? Alamat harokatnya. Alamat akhir katanya apa? Allahu khaliqun. Apa tuh? Mubtada itu hah? Doma Pak. Mubtada itu doma ya. Jadi ropa itu bidoma. Ini ada domanya. Ropa dengan doma. Ropa itu kan bisa dengan alif, bisa dengan wawu kan gitu ya. Ingat. Bisa. Ini ropa ini dengan doma. Artinya dengan harokat, tanda harokat. Kemudian khobarnya tandanya apa? Khobarnya khaliqun. Ya, tandanya apa dia? Khobar donma, domaten. Domaten artinya ropa bidom ya. Ropa ropun bidomin ya, jadi seperti itu. Bidomin ini sengaja mendengarkan. Enggak, kalau udah ada bi kenapa harus domun Pak? Oh iya, bidomin. Oke, seperti itu nggih. Pak Widodo lanjut. Wal insannya Pak. Wal insanu makhluk dan Wawunya. Hah? dan al Terus? insanu isim atau mutada khobar. Oh, Iya. makhluk. Wawu itu dan huruf atop. Ya. Al Al insanu mutada mubtada. makhluk khobar. Makhluk Kun. bar. Terus tandanya apa Pak Bagio? Wal insanu makhluk. Wal insanu atau al insanu itu doma, makhlukun juga doma. Khobar. Rofa ya. Tandanya Rofa ya. bidomin. Al insanu rofa, makhlukun rofa.
mubtada khobar. Min ya. Bidomin Jadi ya. dibahasain, kalau nanti itu kalau ropa itu bidomin bil alfin bil wawin kan kayak begitu. Ya, ya. Bil domin. Ini sengaja kita perdengarkan istilah-istilah tadi bidomin bil Domin. bilwawi, maaf, bilwawi, bidomi, maaf, bilwawi kan seperti itu kalau. Ya, bil wawi kalau tubuh wawu ya. Oke, Kalau ada domi pakai doma. bil alfi ya, Alif. Ya. seperti itu ya. Oke. Dilanjut Pak Amin, alama. Allamallahul insana ma lam ya'lam. Allama jumlatul fi'liyah. Oke, lanjut. Allama. Allah. Allahu fa'il. Al insana ini ya khabar. Maf'ul. Apa itu? Keterangan objek. Ya, objek itu namanya maaf. Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul itu tandanya apa? Nah, Nasab. kalau fa'il tandanya apa? Apa? Kalau fa'il tandanya apa? Oh, ini rafa. Tandanya rofa dengan doma ya. Jadi itu rofanya dengan doma. Kita ingat rofa itu bisa apa? Bisa dengan doma, bisa dengan alif, bisa dengan wawu ya. 3 itu rofa itu. Oh iya. Kalau misalkan nasab bisa dengan fathah, bisa dengan ya, kemudian yang ininya juga yang zamannya dengan ya. Ya. Juga yang kasroh. Ya kan? Kasroh itu dengan majrur, kemudian yang musananya dengan ya, yang zamannya dengan ya. Jadi dia bisa dengan harokat dan huruf. Ya, itu. Mudah-mudahan ini bisa lebih mengunjam ya. Lanjut Pak Pri, dilanjutkan huwa yu'allimul insan, Pak. Huwa yu'allimul insana ma lam ya'lam. Oke. Jumlah ismiyah. Huwa dia yu'allimu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi gimana tuh? Kalau dari kedudukannya jumlah apa? Jumlah ismiyah tadi, terus rinciannya Mutadanya huwa, yu'allimunya khobar, al-insannya maf'ul, malam ya keterangan. Jadi gini, yu'allimul insana itu di situ dia sebagai jumlah fi'liyah, gitu aja. Nanti baru bisa ketemu tuh jumlah fi'liyahnya, khobarnya ini jumlah fi'liyah. Yu'allimunya itu adalah fi'il mudhari, al-insana itunya al-insananya sebagai maf'ul. Kan itu kalau huwanya dibuang. Jadi huwanya dibuang fi'liyah. sama saja jadi fi'liyah akhirnya, cuma ganti ismnya jadi fi'liyah. Malam ya alam apa yang tidak diketahuinya. Tapi kalau huwanya disebutkan jadi mubtadanya huwa itu. Betul, dan justunannya kan jadi mubtada khobar. Ya. Jadi kalau dalam ismiyah mubtada khobar, cuma khobarnya bisa jumlah fi'liyah. Ada kejelasan di sini ada insya Allah ya, Pak Widodo, jelas nggak nih? Kalau Ya kita Pak, jelas. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Kemudian khobarnya kan bisa macam-macam. Ya. Bisa jumlah, bisa tunggal saja, bisa tunggal, jumlah. bisa, kan? ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah huwa yu'allimul insan. Lanjut Pak Widodo yang ke-6. Allahul ladzi khalaqal insana. Allah yang menciptakan manusia. Yang telah menciptakan manusia, ya. Yang telah menciptakan manusia. Coba dari susunan jumlahnya, susunan katanya apa nih? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau ada jumlah ismiyah, kedudukannya apa saja yang di breakdown? Kalau jumlah ismiyah ada mutada, ada khobar. Ada khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya
Allahu ladzi. Allah saja, Pak. Oh, Allah ya. Alladzi khalaqal insan, khobarnya. Oke. Jadi pada saat alladzi khalaqal insan, alladzi ini sebetulnya kan isim mausul, khobarnya. Ya. Tapi dibilang di situ disebut Allah, alladzi itu isim mausul. Cuma saya belum, kalau ada mausul, kalau ada isim mausul, ada yang disambung. Nah, yang disambung apa? Khalaqal insan. Seperti itu. Tapi nanti itu yang paling penting, anggap aja itu khobar dulu ya. Sabar ya. Jadi yang paling penting kita jangan terlalu ini dulu nih. Ada rincian tersendiri. Saya belum ngasih secara ini isi mausul. Kalau di isi mausul itu ada kata-kata nanti isi mausul, kemudian ada silah mausul, artinya yang sambungan daripada mausulnya apa? Tadi yang berikutnya itu namanya silah. Tapi nanti kita ini, yaitu khalaqal insan. Ini cuma saya singgung sedikit aja. Dan ini perlahan-lahan seperti itu. Yang paling penting jabatan kita udah tahu, khobar, mubtada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, kan seperti itu. Kalau yang lain-lain kita anggap itu adalah keterangan lah. Yang sebetulnya tanpa itu pun sudah bisa dia jadi kalimat sempurna. Selanjutnya Pak Bagio, Huwallazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Susunan jumlah ismiyah. Mubtada'nya huwa. Allamal insan khobar. Malam ya'lam. Ya. Mana? Gimana? Khobarnya yang mana nih? Khobarnya alladzi 'allamal insan. Oke. Jadi bisa seperti itu sementara kita anggap khobar ya. Nanti rinciannya kalau alladzi mausul kemudian 'allama insan itu silah mausulnya. Cuma ini diungkapkan aja perlu. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir mubtada khobar besok hari Kamis insya Allah ditingkatkan kembali bahwa rincian khobarnya itu di breakdown khobarnya itu. Macam-macam ya. Di Pak Tolib. Insya Allah kalau kita mau lebih progres baca aja terus tuh jumlah khobarnya apa saja. Seperti itu. Kemudian yang kelima ini tolong ditulis dan dijodohkan. Nah, sisa waktu kita sampai 7:30 tolong dijodohkan ya. Yang mana nih? Yang mana? Yang itu ya bawahnya lagi diangkat ini gambarnya. Di ini dibuka di ini ada Pak di HP Bapak masing-masing tuh. Kan udah saya share. Oh iya. Jodohkan. Kalau ini nggak bisa ngurus lagi, Pak. Apa tuh, Pak? Nggak, maksud saya mending di layarnya itu jadi bisa lihat langsung di situ. Fabri diangkat Fabri. Ya. Ikro Al-Qur'an. Jodoh dari kanan kirinya gitu ya. Jodohkan dari kanan kiri. Iya. Oke. Ini ditulis apa suruh dibaca? Ditulis. Oh, tulis. Bacanya ini, jangan sambungnya kemana kan kelihatan kalau ditulis. Kalau ditulis nyambungnya kelihatan nanti. Oh, ditulis agak lama, Pak. Bentar, Pak. Ditulis ada PR berarti ini. Kan masih ada 20 menit nih. Oh, masih ya jam 8 ya. 7:30. Oh. Ya. Jadi kan kalau pemandu kan gitu, tinggal ini set dan lain-lain udah bisa ditinggal. Pemandunya istirahat dulu sarapan. Bentar itu dulu gatel tenggorokannya.
Monggo, dilanjut. Nggih. Alam Allah. Jadi kan mama kan bilang kalau sakit jangan nonton TV. Nonton TV. Ada. Disuruh istirahat, Tara. Bukan nonton TV. Nah, TV-nya dimatikan, tidur sana loh. Alam Allah alladzi allama al-insan. Rabbana alam ya alam Allah alladzi khalaqal insana Allah alladzi khalaqal insana itu Al-Quran ya Ustaz Abdul Rahman alam Allah alladzi alam Allah alladzi Rabbana ja'alna الله الذي خلق الإنسان الله الذي الله الذي
Khalaqal insan. Khalaqal insan. Al-insan. Allah alladhi khalaqal insan. Allah alladhi khalaqal insan. Khalaqal insana wal insanu makhluk. Khalaqal insan. Wal insan. Makhluk. Al-Ustaz Abdul Rahim. Al-Ustaz Abdul Rahim yaqra'ul Quran. Yaqra'ul Quran. Rabbuna al-Akram. Serta Abdul Rahim. Abdul Rahman. Gimana, udah selesai belum?
Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Bagio udah, Pak? Baru dapat 2, tapi sudah selesai depannya sudah, tapi belakangnya yang masih kurang. 2. Iqra'ul Qur'an ya istada. Ayo, Ya, Ustaz. nanti sama-sama di ini. Pak Pri, sampun Pak. Sudah. Pak Wid. Pak, ini ada 2 nomor, itu jawabannya bisa sama ya? Memang sengaja dilebihin. Enggak, maksud saya ada yang sama gitu loh. Artinya nggak bisa per satu-satu. Menurut Enggak apa-apa, saya dijawab aja. gitu ya. Pokoknya nggak apa-apa. dijawab. Ya. Jawab aja, Mas. Jawab aja, enggak apa-apa. Double juga nggak boleh aja. Namanya Sinau, ya kan? Jadi masih kurang 2. Masih kurang 2 ya. Coba yang pertama, coba Iqra'ul Qur'an, gimana? Apa tuh? Iqra'ul Jawaban. Qur'an. Pak Amin dulu. Iqra'ul Qur'ana ya Ustaz Abdul Rahman. Ya, siapa yang sama dengan ini? Saya. Sama saya sama. Saya sama Pak. Alhamdulillah, sama ya. Yang kedua, Pak Pri. Yang kedua, Ilam anallah haladzi alamal insan. Siapa yang sama dengan ini? Ya, Saya sama. sama. Pak Wid. Itu dikasih nomor aja, kasih nomor kalau supaya nggak ini nanti terjemahannya habis itu diterjemahkan untuk Senin berikutnya. Kemudian lagi yang ketiga Pak Widodo, Robbuna. Enggak. Robbuna. Ini masih mute, masih silent. Oh, Rabbuna yu'allimul insana malam ya'lam. Sama. Sama. Siapa muda? Kemudian yang keempat, Abagio. Allahul ladzi khalaqal insana allamal. Terus apa jawabannya? Belum sambung wal insanu Belum. makhluk. Oke, kalau belum ke Pak Amin sekarang. Jawab. Allahul ladzi khalaqal insana wal insanu makhluk. Iya, siapa yang sama Ya, dengan itu? Iya. Sama. Pri. Sama. Sama. Iya, alhamdulillah. Hampir sama Pak, belum selesai. Enggak apa-apa, kasih nomor aja nanti disambung kemudian diinikan. Ini nanti memang kita masih bingungnya apa? Kadang-kadang masih bingungnya artinya gitu ya. Dan masih seperti itu, masih belum yakin banget kan gitu. Tapi pada saat kita udah muncul keyakinan, nyambungnya udah lebih mudah kan gitu ya. Seperti itu. Sekarang Pak Pri, monggo yang 5. Yang 5 Al-Ustazah Abdurrahim Bentar, kenapa harus Ustazah? Al-Ustadi. Al-Ustazu Ya. Al-Ustazu Abdurrahim Yaqra'u Al-Qur'ana. Ya, siapa yang sama? Sama. Ya. Jadi seperti itu ininya. Dan kita melatih nulis, kemudian melatih bagaimana menangkap esensi terjemahan, kemudian kan ngegatukannya kan seperti itu. Ini insya Allah lebih aplikatif ke Al-Quran kan. Judulnya juga untuk bahasa Arab Al-Qurani kan, Pak Amin gitu ya. Judulnya seperti itu. Ini. Jadi ini insya Allah kita pakai terus walaupun sedikit untuk di hari Senin dan